Baiklah teman-teman, ini adalah Hari Sultan dan saya punya beberapa video terbaru tentang keberagaman yang memperkaya Eropa. Jadi mari kita lihat beberapa video ini. Video pertama ini berasal dari Irlandia. Ini terjadi pada tanggal 20 April 2025. Warga negara asing Abdillah Habuli telah ditangkap karena menyikut wajah seorang wanita secara acak, membuatnya tidak sadarkan diri, dan mematahkan tulang orbitalnya di kota Cork pada 25 November 2025. Silakan lihat. Dia mengenakan jaket North Face berwarna hijau dan hitam saat berjalan. Jaket North Face itu harganya sekitar 2 atau 300 dolar. Melewati sekelompok orang di jalan Oliver Plunkett, dia mengangkat sikunya dan memukul kepala seorang wanita. Saya tidak akan menunjukkan itu kepada Anda, karena Anda seharusnya tidak menyukai hal seperti itu. Tapi boom, seperti yang Anda lihat, dia tidak sadarkan diri. Dan dia dengan cepat berjalan di sepanjang jalan Oliver Plunkett dan menjauh dari lokasi kejadian. Korban pun mengalami patah tulang orbital di rongga mata kanannya. Benar-benar acak, benar-benar kekerasan acak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Ini murni kebencian dari orang-orang seperti ini. Mungkin dia pernah mencoba mendekati beberapa wanita Irlandia dan mereka menolaknya. Lalu dia akan berkata, "Kamu perempuan murahan, kamu bahkan tidak memakai burka atau nikab. Kenapa kamu tidak mau berhubungan seks denganku?" Saya bilang, inilah pola pikir mereka. Ini bukan kejadian yang terisolasi. Biar saya tunjukkan lagi. Lihat ini. Ini terjadi di Prancis. Dia hanya berjalan, wanita ini tidak mengatakan apa-apa kepadanya, dan dia tiba-tiba mendorongnya begitu saja. Dan dia juga terluka parah omong-omong. Lihat ini. Tidak ada satupun orang Prancis di dalamnya. Itulah yang terjadi ketika demografi Anda berubah. Saya tahu orang lain berkata, apa yang sudah kamu lakukan? Tapi bayangkan saja itu. Lihat itu. Inilah sebabnya dia merasa berani juga. Dia seperti, oh, tidak ada orang Prancis di sekitar. Lihat yang satu ini terjadi di Spanyol. Seorang pria Afrika Utara ingin melecehkan seorang wanita yang duduk di dalam bus. Lihat ini. Lihat ini. Orang yang tidak waras. Boom. Lihat, wanita ini hanya duduk di sana. Ya tentu saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya dorongan seperti itu. Saya tidak tahu. Saya rasa saya akan keluar. Saya tidak tahu. Lihat, dia mungkin seorang petarung terlatih, bisa saja. Tapi sepertinya tidak. Dia kelihatannya cukup kecil. Saya menunggu momen seperti ini. Sungguh. Mungkin saya akan dihajar habis-habisan. Tapi saya rasa saya tidak bisa menerima ini. Jika saya duduk di dalam bus, saya rasa saya tidak bisa menerima ini. Saya akan bilang, apa masalahmu kawan? Ya Tuhan, lihat ini. Dia mengiriminya ciuman. Dia memberi isyarat. Dia, oh, aku akan bersenang-senang denganmu. Dia menunjuk ke arah kemaluannya. Lihat ini, ya ampun. Lihat apa yang telah mereka lakukan. Ini di Spanyol, omong-omong. Inilah yang telah didatangkan oleh Pedro Sanchez. Oh, sebenarnya dia adalah sopir bus. Dia sebenarnya ada di depan. Dia adalah sopir bus. Oke, dan saya rasa dia menolak untuk membiarkannya masuk. Dan dia berkata, kamu perempuan, dan kamu menolak aku masuk ke busmu. Apa kamu tidak tahu posisimu perempuan di negeriku? Kamu tidak mau tahu apa yang kami lakukan pada perempuan. Petinju ini sedang berlatih. Apa-apaan ini? Ada apa dengan orang-orang ini? Sebenarnya aku tahu apa masalahnya. Maksudku, inilah masalahnya. Maafkan aku. Mereka bukan setara moral dengan kita. Mereka memang bukan. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Dan mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda. Oh, ayolah. Lihat ke atas. Tidak ada pria di sekitar. Tapi salut untuk bus-bus ini. Bus-bus ini cukup kuat. Ya Tuhan, itu dia. Dan tebak apa? Puluhan ribu orang seperti dia membanjiri Eropa. Video ini direkam hanya 3 hari yang lalu pada tanggal 19 April 2026. Orang yang baru saja kamu lihat yang menyerang bus itu. Lihat mereka. Mereka datang. Mereka datang beratus-ratus bahkan ribuan. Dan kamu tahu kenapa? Karena orang seperti Pedro Sanchez bilang, "Hei, selamat datang. Kami akan menaturalisasi kalian." Semua orang ini akan menjadi warga negara Spanyol. Mereka ini adalah Rafael Nadal masa depan kalian. Ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Lihat ini. Ini orang-orang yang akan datang. Aku tidak tahu di mana ini.
Orang-orang yang hidup seperti ini di negara mereka sendiri. Kenapa kamu pikir mereka akan hidup berbeda? Ketika mereka datang ke negara-negara bersihmu, Lihat itu. Ya ampun, aku tidak tahu itu di mana. Aku tidak bisa bilang apakah itu. Ya, di suatu tempat di Timur Tengah. Itu tidak terlihat seperti Pakistan. Meskipun ada beberapa tempat di Pakistan yang sama kotornya dengan ini. Andrun Shah seperti yang biasa kami sebut. Saya tidak tahu di mana itu. Belum lama ini saya melihat sebuah video dari Mesir. Tempatnya benar-benar kotor. Jadi bisa saja itu di Mesir juga. Jadi Timur Tengah, Suriah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu di mana itu. Satu video lagi. lihatlah ini. Lihat orang-orang ini. Lihat dokter ini. Saya rasa saya pernah memutar video ini sebelumnya. Ya Tuhan, dia sedang memamerkan keahliannya. Apa yang akan terjadi? Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan saat mereka merasa kesepian, perangsang, dan frustasi secara seksual? Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan melihat seorang siswi Eropa yang normal dan biasa saja pulang dari sekolah. Dan dia akan bertemu dengan salah satu orang ini. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi. Maaf, aku tidak akan lagi memperhalus kata-kataku. Aku tidak peduli. Kemarin aku menunjukkan sebuah video di mana geng-geng Timur Tengah menggunakan pemuda Afrika untuk menegakkan syariah dengan menyerang klub malam, bar, dan tempat hiburan lainnya. Karena itu bertentangan dengan pandangan mereka tentang bagaimana seharusnya sebuah masyarakat. Jadi mereka sebenarnya tidak bisa melarang itu secara hukum. Jadi yang mereka lakukan adalah meneror orang-orang. Kalau kamu pergi ke klub malam, kamu tahu, kamu bisa saja mati. Itulah tujuan utama di balik serangan teroris pada konser Ariana Grande di Manchester. Itulah alasan mengapa anak paduan suara asal Wales, Axel Ruda Cubana, menyerang 3 gadis itu di sekolah atau akademi Taylor Swift, atau sekolah musik, atau apapun itu. Karena mereka tidak suka itu. Mereka tidak suka orang-orang minum dan menari. Dan lihat ini. Wanita muslim ini dan seorang pria muslim lainnya, mereka akan mengeluh tentang sebuah pub di Inggris. Orang-orang Inggris tidak diizinkan lagi memiliki pub, teman-teman. Ini hanya akan menjadi lebih buruk dan akan terjadi di Australia. Sebenarnya ini sudah terjadi di Australia, tinggal masalah skalanya saja. Izinkan saya memutar video ini. Lihatlah wanita ini. Saya sedang di luar pub sekarang. Saya berharap ada versi halal dari gelas seperti ini. Ini adalah versi halal dari pub. Namanya restoran halal, dasar bodoh. Lihat muslim ini. Tempat-tempat seperti ini bener-bener gila. Ada satu pub penuh di sebelah Masyura. Ada satu pub penuh. Maksudmu apa? Ada satu pub penuh. Apakah kamu akan mengizinkan setengah pub di dekat masjid? Tidak, kamu tidak akan mengizinkan pub atau bar apapun di dekat masjidmu. Jadi tahu tidak, ini negara mereka. Jadi mereka tidak seharusnya harus melepaskan bar, pub, klub malam, minum-minum, dan berjudi mereka. Ada solusi yang lebih mudah, yaitu tutup saja masjidnya dan usir kalian semua. Kita hanya bisa bermimpi. Saya lihat pria ini, astaga pria ini. Mereka sudah kelewatan bro. Gimana ini bisa terjadi bro, gimana? Subhanallah. Di mana itu bisa terjadi? Kamu tahu yang bikin aku bingung? Gimana mungkin jutaan orang kulit putih Inggris membiarkan orang seperti kamu yang membuat aturan? Itu yang aku rasa membingungkan. Setidaknya hormati umat muslim bro. Hormati, tunjukkan sedikit rasa hormat. Itu lagu yang bagus. Ini ada seorang muslim, ini masjidnya. Dan ini Bobnya. Lihat, Hanya satu dinding di sampingmu. kesan Allah. Lihat yang ini. Lihat itu. Kenapa ada pub di sebelah masjid? Berapa banyak dari muslim ini yang benar-benar mengeluh tentang hal ini? Aku berharap ada versi halal dari pub, seperti tempat di mana mereka bisa duduk di luar dan menikmati matahari. Kenapa harus terjebak? Mereka menikmati matahari dan segalanya. Dan aku merasa seperti pub halal. Itu namanya restoran halal. Kamu bisa duduk di luar dan makan kebab serta shawarma. Aku punya film. Oh, Ruang. Jadi mereka mengincar kalian. Mereka tidak akan berhenti. Jika kalian membiarkan mereka membangun ratusan masjid, kalian pikir mereka akan pergi? Mereka tidak akan pergi. Mereka akan menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi kalian tidak akan pernah bisa memuaskan orang-orang ini.
Jadi daripada mati-matian mengakomodasi mereka, saya bilang tidak. Cukup sudah, saatnya kembali. Sebenarnya, biar saya akhiri video ini dengan kata-kata Rupert Lowe. Luar biasa. Oh maaf, saya baru saja melihat video lain. Biar saya tunjukkan video lain. Saya baru saja membuka Twitter saya. Lihat, lini masa Twitter saya penuh dengan video-video seperti ini. Coba lihat yang satu ini. Lagi-lagi keberagaman menyerang London. Inilah Inggris sekarang. Seorang pria imigran mengayunkan pisau besar dalam sebuah perkelahian. Tapi orang-orang Inggris di sekitarnya hanya berjalan pergi. Mereka cuma seperti, ya sudahlah, lihat ini. Astaga. Lihat perang samurai ini. Salah satu dari mereka adalah orang Inggris, tapi tentu saja dia tidak punya pisau atau parang. Penyusup itulah yang memilikinya. Ya Tuhan. Wah, luar biasa. Orang kulit putih ini juga benar-benar gila. Dia mengejar seseorang yang membawa parang. Dia terlihat seperti orang yang akan membunuhmu hanya demi sebuah pisang. Ngomong-ngomong, sepertinya aku tadi mau menunjukkan sesuatu padamu. Lihat ini, video lain dari London. Lihat ini. Ya ampun, lihat pria ini yang membawa pisau. Hei, kamu mungkin. Oh. Oh. Aku nggak bisa berak. Orang-orang, kalian benar-benar berjalan di jalanan London dengan orang-orang gila seperti ini di sekitar kalian. Sebenarnya di Melbourne juga sama saja. Ada penusukan, ada serangan parang. Pemerintah kita benar-benar mempertaruhkan nyawa kita dengan mengimpor dan melepaskan orang-orang biadab ini di tengah-tengah kita. Lihat itu. Kamu akan keluar dan ngedep sepanjang jalan, temanku. Rasakan itu, temanku. Dia siap untuk menusuk. Kalau kau balikan itu, mungkin dia akan mengerti maksudnya. Kita tutup. Jadi, kau tahu, inilah alasan kenapa aku sebenarnya tidak percaya dengan transportasi umum. Masyarakat kita semakin tidak saling percaya. Aku tidak percaya apapun. Aku hanya berusaha menyimpannya untuk diriku sendiri. Terutama bukan hanya tentang diriku, tapi juga anggota keluargaku. Aku tidak menyarankanmu naik kereta atau menggunakan transportasi umum. Sudah pasti tidak di Britania Raya. Dulu aku sering menggunakannya. Aku biasa duduk di bus tingkat, biasanya di lantai atas, tepat di depan, entah kenapa. Itu salah satu hal yang harus kamu lakukan saat berada di Inggris. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, aku jadi mikir, bro, kamu nggak pernah tahu bakal ketemu siapa. Jadi, Eropa sudah hancur. Dan sayangnya, Australia menyusul.